Pemprov DKI Jakarta keluarkan aturan terkait pembangunan dan operasional lapangan padel. Ya, lapangan baru tidak lagi diizinkan berdiri di zona perumahan dan wajib memenuhi ketentuan perizinan. Suara aktivitas pemain di lapangan padel yang berada di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, mengganggu warga sekitar. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel yang letaknya di tengah pemukiman terjadi sepanjang hari, dari pagi hingga larut malam. Tak hanya bising suara, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga. Pemprov Jakarta pun ambil langkah terkait masalah ini. Pemprov menegaskan bahwa perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel hanya diperbolehkan di zona komersial, bukan pemukiman. Sementara lapangan padel yang belum memiliki PBG atau persetujuan bangunan gedung akan diberi sanksi. Saya akan memulai yang pertama. Untuk lapangan padel sudah diputuskan perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran dan pencabutan izin usaha. Kedepan setiap pembangunan lapangan padel baru wajib mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai acuan. Pemprov Jakarta berupaya menyeimbangkan antara antusiasme masyarakat terhadap olahraga padel dan ketertiban tata ruang serta kenyamanan lingkungan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Sutrisno Fihir, iNews melaporkan. Seorang pelaku begal babak belur diarak warga di Jalan Kamal Benda, Kalideres, Jakarta Barat. Ya, 2 pelaku lainnya berhasil kabur. Pelaku yang sempat kabur ke dalam permukiman akhirnya tidak berkutik dan diarak warga. Puluhan warga beramai-ramai menangkap seorang pria pelaku begal yang beraksi di Jalan Kamal Benda, Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku sempat kabur ke dalam pemukiman, akhirnya tidak berkutik dan diarak oleh warga. Emosi warga tidak terbendung hingga membuat pelaku babak belur dihakimi. Polisi dan TNI yang berusaha mengevakuasi pelaku dari amukan warga justru kewalahan. Pak, waktu itu diteriakin kita begal-begal. Kita cuma mengamankan aja untuk keselamatan pelaku itu, Pak. Jadi kita serahkan nama aparat keamanan. Tapi sempat dihakimi masa ya, Pak? Kalau untuk di dalam kita tidak, Pak, aman, Pak. Tapi untuk di luar jalan raya kita kurang tahu, Pak. Selalu ada jalan raya dan. Jadi dikejar-kejar pelaku itu? Iya, Pak. Kejar-kejar lari ke dalam. Sekira warga bilang kirain tawuran, ternyata bukan, Pak. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku digelandang ke Polsek Kalideres. Sementara 2 rekannya yang tengah dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus Transjakarta jurusan Tanjung Priok Senayan dikepung sejumlah pengemudi ojek online usai menabrak sesama rekannya di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Ya, kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi ojol nekat menerobos lampu merah. Sejumlah pengemudi ojol dan pengendara roda 2 langsung menghalangi jalan sebuah bus Transjakarta yang mengalami kecelakaan di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Bus jurusan Tanjung Priok Senayan yang melaju di koridor 10H itu diblokade hingga para penumpangnya terpaksa turun.
lantaran menabrak seorang pengemudi ojek online. Kecelakaan terjadi di perempatan Jalan Gunung Sahari Raya saat bus yang melaju setelah lampu berwarna hijau tiba-tiba menabrak pengemudi ojek online yang akan menyeberang dengan kecepatan tinggi ke arah Mangga Besar. Akibatnya tubuh korban terpental dan sepeda motornya terjepit di kolong bus. Setahu saya ya, kalau bahasa itu nggak mungkin melawan arah kalau nggak sesuai dengan aturan lalu lintas. Jadi ada kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, bisa jadi dari korbannya yang nyelip. Karena kan kalau bahasa itu nggak mungkin, kalau misalnya lampu merah pasti dia berhenti. Kalau misalnya hijau memang daerahnya hijau pasti dia bakal terus. Saya selepas dari halte jembatan merah, itu posisi lampu masih baru hijau, dan posisi saya memang mau lurus itu posisi lampu masih hijau. Saya lihat itu motor ada yang masih udah menepi dan ada yang salah satu itu menyeberang, saya nggak bisa ngerem. Posisi mereka. Usai dievakuasi, korban yang terluka parah langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara proses evakuasi motor korban sempat terkendala karena terjepit di kolong bus. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang kakak tewas dianiaya adik kandungnya dengan palu di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diduga pelaku aniaya korban lantaran cemburu akibat orang tua pilih kasih. Pelaku yang masih di bawah umur diamankan warga setelah menghabisi nyawa kakaknya di rumahnya di Jalan Puskesmas, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa sore. Petugas dibantu warga mengevakuasi korban Muhammad Amar Robani, 22 tahun yang mengalami luka parah di kepala karena dipukul palu oleh adiknya yang masih berusia 15 tahun. Sempat dilarikan ke rumah sakit Gading Pluit, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Saat kejadian, warga mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah. Saya kebetulan lagi di rumah, ibunya itu keluar, teriak minta tolong. Lah, saya ngelihat ke situ, tahu-tahu anaknya udah tergeletak, kakaknya. Itu udah berdarah semua itu. Di mana bang? Di berdarah di kepala? Di dalam, ya kepalanya. Polisi menggelar olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan, namun dugaan sementara pelaku tega aniaya kakaknya karena cemburu orang tua pilih kasih. Sekarang masih dalam proses pendidikan, sedang dalam proses masa. Korban perempuan atau ya dua-duanya? Jenis kelamin laki-laki ya. Siap. Masih di bawah ini. Yang mananya? Anak masih di bawah ini. Yang korbannya itu pelakunya izin? Pelaku. Korban dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi, sementara pelaku dibawa ke unit perlindungan perempuan dan anak Polres Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu kandung Nizam Lisnawati laporkan mantan suaminya Anwar Satibi dan ibu tiri Nizam TR. Ya, Lisnawati bahkan mengungkap kerap mendapatkan kekerasan saat mengandung Nizam. Sambil meneteskan air mata, Lisnawati mengaku sudah 4 tahun tidak bisa bertemu Nizam karena dibatasi mantan suaminya. Hingga ia baru bisa bertemu saat Nizam, anak kandungnya, sudah tak bernyawa. Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisnawati, ibu kandung Nizam Syafei, melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi atas dugaan penelantaran korban. Ia juga mengaku selama menjalani rumah tangga dengan mantan suaminya mendapatkan perlakuan KDRT bahkan selama mengandung Nizam. Sering dipukul, sering dijambak gitu. Termasuk sama almarhum tidak Bu waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu meninggal sama anak saya, bari bawa motornya diabrut-abrutin gitu. Kuasa hukum Lisnawati menyebut Lisnawati kerap mendapat tekanan mental hingga trauma. dan seperti apa KDRT-nya yang rambutnya diapain teh? Dipotong pakai golok. Dipotong pakai golok. Iya, rambutnya dipotong pakai golok, terus yang lain-lainnya lah, kan hal-hal yang lain-lainnya. Artinya bahwa akhirnya klien kami menderita trauma.
Tak hanya mantan suaminya Anwar Satibi yang dilaporkan, Lisnawati juga melaporkan ibu tiri korban atas dugaan pembunuhan berencana. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengingatkan polisi, jika unsur terpenuhi, jangan segan menerapkan pasal pembunuhan berencana. Ingin mendapatkan harta? Ingin menguasai cinta dari suami? Atau apa? Kalau target, insentif, sumber daya, dan resiko dipastikan tersedia di kepala si pelaku, maka sekali lagi, kepolisian jangan ragu-ragu menggunakan pasal pembunuhan berencana terhadap pelaku. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka meski status kasus sudah naik tahap penyidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Bisa proyek pekerjaan jaringan pipa di Penjaringan Jakarta Utara memakan korban pengendara motor. Pengendara terjatuh saat berupaya melintasi jalan sempit di pinggir jalan, di mana akses jalan tertutup karena lubang galian tersebut. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pedagang roti bersepeda motor yang terjatuh ke kubangan galian saat berupaya melintasi jalan sempit di pinggiran proyek galian di Jalan Sukarela, Penjaringan, Jakarta Utara. Di kejadian lainnya, Pak Sutri yang sedang berkendara motor juga terjatuh ke dalam kubangan 1 meter karena memaksa lewati pinggiran kubangan. Diduga pemotor kehilangan keseimbangan. Jalan di proyek galian perpipaan ini sebenarnya ditutup sementara. Namun sejumlah pemotor tetap nekat melintas, memanfaatkan jalan sempit pinggir galian meski risiko terjatuh cukup tinggi. Pengendara beralasan terlalu jauh jika harus memutar menggunakan jalur alternatif. Ruang tempat orang mau lewat motor itu sempit, nggak bisa, orang kasih agak longgaran lah jalan dikit buat warga. Itu warga emang sempit, adanya sempit. Iya, jadi warga nggak bisa, masih memutar, jangan jauh. Di sini sehari ini ada berapa pemotor yang kecebur? Dua motor sih, tapi yang keduanya saya nggak tahu, nggak ngelihat. Yang keduanya saya nggak ngelihat keceburnya. Tapi ada juga. Nah ada kan suami istri tuh, yang rumahnya yang pintu biru itu tuh. Oh, itu suami istri. Iya. Pasca kejadian, pihak proyek menutup lubang galian agar tak lagi makan korban. Pengendara pun harus menggunakan jalur alternatif. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengacara di Tangerang, Banten menjadi korban penusukan oleh penagih hutang. Ya, korban pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit sementara polisi masih buru para pelaku. Terserah. Ini kolektor. Perampok. Viral di media sosial saat adu mulut terjadi antara debitur dengan kelompok penagih hutang di Tangerang, Banten. Tak hanya merampas paksa kendaraan, kelompok penagih hutang ini juga menusuk korbannya hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Polisi, tolong. Ini suami saya ditusuk. Usai kejadian, istri korban dengan ditemani kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna membuat laporan. Gloriana yang juga istri korban mengatakan jika saat ini suaminya masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk yang dideritanya. Saya ngobrol sama siapa, tiba-tiba ya nggak ada 3 orang itu duduk di teras kami. Itu aja. Cekcoknya di depan perumahan? Di teras pelataran rumah. Iya, duduk kok di meja itu, kan ada meja dan kursi. Mereka udah duduk di situ duluan. Ini memang menjadi perhatian kita untuk tetap kita ungkap agar menjadi terang benderang untuk kasus yang sedang kami tangani ini. Sementara aksi meresahkan penagih hutang di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan memang kerap kali terjadi dan selalu menimbulkan korban jiwa. Aparat penegak hukum pun diminta tegas dalam bertindak. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Bisa hanya karena matikan kompor saat majikannya masak, seorang asisten rumah tangga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dianiaya majikannya hingga babak belur. Polisi sudah menangkap pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Seorang asisten rumah tangga berinisial FF mengalami luka di sekujur tubuhnya usai dianiaya oleh majikannya sendiri. Pelaku berinisial OAP adalah warga desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku menganiaya korban hanya karena masalah sepele, yakni korban mematikan kompor saat pelaku sedang memasak. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami sejumlah luka, yakni di bagian kepala, telinga, punggung, hingga tangan. Update-nya hari ini untuk tersangka sudah dilakukan pemeriksaan di Satreskrim APPO Polres Bogor. Terus selanjutnya kami akan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Usai terdapat cukup bukti, pelaku langsung ditahan di Mako Polres Bogor dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan pasal penganiayaan di KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa malam berakhir ricuh. Ya, dalam kericuhan ini 3 mahasiswa sempat diamankan, namun setelah dilakukan koordinasi, ketiganya telah dikembalikan ke rektorat kampus masing-masing. Kericuhan pecah di Mapolda DIY setelah ratusan mahasiswa menyerbu dan melempar dan merusak pagar sisi timur Mapolda pada Selasa malam. Selain itu, pengunjuk rasa juga mendobrak pintu pagar dan merusak pelang nama Mapolda DIY. Dalam aksinya, mahasiswa mengecam sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan polisi di beberapa daerah, salah satunya di Tual, Maluku. Dalam keterangan melalui media sosial, Polda DIY menyatakan massa merusak pagar dan melempari area Mapolda. Kericuhan juga menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Polisi menyatakan pihaknya tidak menggunakan gas air mata saat membubarkan massa. Dalam kericuhan ini, 3 mahasiswa sempat diamankan, namun setelah dilakukan koordinasi, ketiganya telah dikembalikan ke rektorat kampus masing-masing. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya demo mahasiswa di depan Mapolda DIY mengecam sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan oknum polisi berakhir ricuh. Polisi dan mahasiswa saling lempar batu. Demo mahasiswa di depan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir ricuh. Polisi dan mahasiswa saling serang dengan batu. Kericuhan terjadi saat ratusan polisi membubarkan aksi massa. Ratusan polisi berpakaian preman mengejar hingga membuat mahasiswa kocar-kacir. Dalam aksi ini, massa sempat menggelar sholat gaib di depan Mapolda DIY untuk mendoakan korban yang meninggal akibat kekerasan oknum polisi. Kita doakan juga bersama teman-teman yang ada di sini. Kita doakan semoga para almarhum yang menjadi korban dari kejahatan para polisi itu mendapatkan ketenangan di alam sana, dan semoga para pelaku tidak diberikan hidup yang tenang, tidaknya sampai mereka mendapatkan balasan baik itu di dunia maupun di akhirat. Unjuk rasa di depan Mapolda DIY ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa atas tindak kekerasan yang dilakukan aparat polisi kepada masyarakat di sejumlah daerah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Hujan deras di kawasan lereng Argo Puro membuat 5 kecamatan di Kabupaten Probolinggo diterjang banjir. Ya, ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih. Petugas mengevakuasi sejumlah warga saat banjir melanda Desa Mojolegi, Kecamatan Gading, Probolinggo, Jawa Timur. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang berharga.
Banjir yang berendam 5 kecamatan ini terparah di Desa Alas Tengah, Kecamatan Besuk, ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Tidak hanya merendam permukiman, banjir juga menggenangi akses jalan. Banjir akibat hujan deras di kawasan lereng Argopuro dan mengakibatkan sungai desa setempat meluap. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang menggenangi Jalan Kuta Bali telah surut. Ya, warga mulai bersih-bersih di rumah dan kos. Ya, sempat parah terdampak banjir, Jalan Dewi Sri di Kuta Badung, Bali kini bisa dilalui oleh kendaraan. Beberapa warga membersihkan jalanan, rumah hingga kios-kios. Dari data BPBD Provinsi Bali, sebanyak 350 orang warga maupun wisatawan dievakuasi. Untuk memitigasi banjir, pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas PUPR, tengah melakukan normalisasi sungai di kawasan Dewi Sri, tepatnya di Tukat Mati, Kabupaten. Ya, sebelumnya puluhan warga dan turis asing dievakuasi akibat banjir setinggi 1,5 meter yang melanda Pulau Bali. Tidak hanya manusia, pemirsa, petugas juga mengevakuasi 3 ekor anjing. Banjir setinggi hingga 1,5 meter yang merendam kawasan Denpasar, Bali membuat puluhan turis asing dievakuasi tim SAR Polda Bali. Mereka dievakuasi dari villa dan penginapannya masing-masing, kemudian dibawa ke tempat aman untuk sementara waktu. Sejumlah wisatawan meminta dievakuasi ke penginapan lain yang aman. Dari puluhan yang dievakuasi terdapat 3 ekor anjing milik turis asal Rusia yang juga dievakuasi dari sebuah penginapan di Jalan Bumi Ayu, Kelurahan Sanur, Denpasar, Bali. Koordinator SAR Samapta Polda Bali menyebut menerjunkan 4 kano dan 1 perahu karet untuk mengevakuasi wisatawan, warga, serta hewan peliharaan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Arya Iwantoro, suami dari Dwi Sasetrianing Tias, influencer yang membuat heboh dengan konten pamer paspor British citizen anaknya, diwajibkan mengembalikan dana LPDP. Ya, Arya Iwantoro diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian sesuai skema LPDP. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Arya Irwantoro, suami Dwi Sasetrianing Tias, influencer yang membuat heboh dengan konten pamer paspor British citizen anaknya, diwajibkan mengembalikan dana LPDP oleh Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Arya Iwantoro diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian sesuai skema 2N+1, yaitu kembali dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun setelah lulus. Arya menempuh studi S2 dan S3 dengan pendanaan LPDP hingga meraih PhD dari Utrecht University pada tahun 2022 lalu dan melanjutkan riset postdoktoral di University of Exeter. Menteri Keuangan Purbaya menyebutkan bahwa pihak LPDP telah berkomunikasi dengan Arya dan ia menyebut bersedia mengembalikan dana beasiswa beserta bunganya. Berdasarkan data LPDP dan informasi tuition fee dari situs resmi Utrecht University, LPDP membiayai Arya Iwantoro bersama keluarga yang tinggal di Inggris, mulai dari biaya kuliah sekitar 900 juta rupiah, penelitian sekitar 150 juta rupiah, asuransi 50 juta rupiah, serta tunjangan biaya hidup dan keluarga sekitar 1,9 miliar rupiah, hingga total 3 miliar rupiah. Sementara untuk biaya S3, biaya kuliah Rp0 karena dibiayai universitas. Penelitian sekitar 300 juta rupiah, asuransi 4 tahun sekitar 100 juta rupiah, tunjangan dan biaya hidup sekitar 4,3 miliar rupiah, sehingga total 4,7 miliar rupiah. Jadi total keseluruhan 7,7 miliar rupiah.
know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Usai viral di media sosial, Sasetya Ningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Bisa Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melakukan audit terhadap ratusan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP guna memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara tersebut. Hingga kini tercatat 44 orang teridentifikasi melanggar kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Terakhir Pak Sudarto, BPPK. Dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Senin kemarin, PLT Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Sudarto melaporkan 44 penerima beasiswa LPDP mangkir dari kewajiban mengabdi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberi sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Sementara itu, Sudarto juga menyampaikan data yang dia paparkan berasal dari perlintasan keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta laporan dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mulai tahun 2026 pemerintah membagi beasiswa reguler LPDP dengan skema beasiswa STEM Industri Strategis dan Share. Ya, kedua beasiswa tersebut berfokus pada bidang studi tertentu. Beasiswa LPDP Share merupakan beasiswa yang menitik beratkan pada bidang sosial, budaya, humaniora, keagamaan, ekonom, pendidikan, serta ilmu sosial lainnya. Sementara beasiswa STEM Industri Strategis berfokus pada bidang kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, energi, dan sains. Komponen dana yang diberikan ada 2. Pertama, dana pendidikan yang meliputi uang pendaftaran, uang SPP atau uang kuliah tunggal, tunjangan buku, penelitian tesis atau disertasi, seminar internasional, kemudian publikasi jurnal internasional. Sementara yang kedua, dana pendukung yang meliputi transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, kedatangan, biaya hidup bulanan, lomba internasional, tunjangan keluarga khusus dokter, dan dana keadaan darurat jika diperlukan. Bisa beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dikenal sebagai salah satu program beasiswa paling bergengsi dan kompetitif di Indonesia. Dan berikut sejumlah artis di Indonesia yang pernah mendapat beasiswa LPDP untuk menempuh pendidikan di universitas ternama dunia. Pertama, Maudy Ayunda, aktris sekaligus penyanyi tersebut menempuh studi S2 di Stanford University, Amerika Serikat. Kedua, Tasya Kamila, mantan penyanyi cilik ini studi S2 di Columbia University, Amerika Serikat. Kemudian ketiga, Gita Gutawa, putri komposer Erwin Gutawa tersebut menempuh studi S2 di London School of Economics and Political Science atau LSE di Inggris. Keempat, Acha Septriasa. Aktris sekaligus penyanyi ini studi S2 di Lim Kok Kwing University of Creative Technology, Malaysia. Kelima, Alisa Subandono. Aktris yang akrab disapa Icha tersebut menempuh studi S2 di Monash University di Australia.
Dan keenam, Isyana Sarasvati. Penyanyi sekaligus pencipta lagu ini studi S2 di Royal College of Music, London, Inggris. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sidang perdana pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ditunda. Ya, penundaan dilakukan karena pihak KPK tidak hadir. Bisa sidang pra-peradilan ex-Menak Yakut yang seharusnya digelar Selasa ditunda ke tanggal 3 Maret 2026. Penundaan karena KPK sebagai pihak termohon tidak hadir di persidangan. Pra-peradilan yang diajukan Yakut berkaitan dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi kuota ibadah haji tambahan yang diselenggarakan Kemenak tahun 2023-2024. Sebelumnya, pada 8 Januari lalu, KPK menetapkan Yakut Khalil Qaumas dan mantan staf khusus Menak Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. Saya memenuhi hak saya untuk mengajukan pra-peradilan atas petersangkaan saya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tidak dalam rangka untuk menghambat apalagi melawan proses hukum, tidak, tetapi menggunakan hak saya sebagaimana tadi saudara-saudara semua juga saksikan, KPK menggunakan haknya untuk tidak hadir pada hari ini. Kemudian yang ketiga, saya juga perlu sampaikan bahwa persoalan yang menimpa saya ini adalah persoalan yang kita tahu semua tentang kuota haji. Ya, satu-satunya pertimbangan saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah hifdzun nafsi, menjaga keselamatan jiwa jamaah karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi. Yang berikutnya kita harus tahu bahwa haji itu yurisdiksinya di Saudi. Jadi tidak semata-mata menjadi kewenangan pemerintah Indonesia, tidak. Yurisdiksinya ada di sana. Kita terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di Saudi, termasuk pembagian. Pemirsa, Ketua KPK Setio Budianto meminta penundaan sidang pra-peradilan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas alias Gus Yakut. Ya, menurutnya Biro Hukum memerlukan waktu lebih untuk mempersiapkan dokumen dan jawaban. Ya, kan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Biro Hukum, yaitu dengan beberapa kegiatan minta penundaan waktu, yaitu mempersiapkan segala sesuatunya. Ini kan bukan hanya masalah kehadiran ya, tapi persiapan, dokumen, jawaban, gitu. Sehingga nanti pada saat, dan itu sudah disampaikan secara tertulis. Setelah nanti kemudian berikutnya, ya kami usahakan sesuai dengan timeline atau schedule yang sudah dijadwalkan, mudah-mudahan akan. Pemirsa, Ketua KPK periode 2011 hingga 2015 Abraham Samad mengusulkan agar Undang-Undang KPK dikembalikan ke versi lama sebelum diubah pada era pemerintahan Joko Widodo. Ya, usulan tersebut disampaikan langsung saat bertemu Presiden Prabowo Subianto. Wacana mengembalikan Undang-Undang KPK seperti sebelum direvisi pada tahun 2019 pertama kali dilempar Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad. Usulan itu langsung disampaikan Samad saat bertemu Presiden Prabowo bersama 4 tokoh kritis lainnya. Ketika dia bertanya tentang KPK, saya bilang sebenarnya ada masalah dengan KPK. Apa masalahnya? Saya bilang karena pertama ketika di zaman Pak Jokowi Undang-Undang KPK itu direvisi tahun 2019, saya bilang itu menyalahi dari UNCIC. Di dalam UNCIC itu disyaratkan bahwa lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di dunia, sifat kelembagaannya, eksistensi kelembagaannya, dia harus independen. Kalau kita ingin konsisten memperbaiki KPK, kembalikan undang-undangnya seperti awal. Selain meminta Prabowo mengembalikan Undang-Undang KPK lama, Samad juga mengusulkan agar seleksi komisioner KPK lebih diperketat, termasuk mengembalikan 57 mantan pegawai KPK. Sejak wacana itu dilemparkan Samad, sejumlah tokoh langsung mengamininya, salah satunya Presiden ke-7 Joko Widodo. Jokowi bahkan menyebut jika revisi Undang-Undang KPK bukan hanya pemikirannya, melainkan inisiatif DPR. Ya, saya setuju, bagus. Karena itu dulu
inisiatif DPR loh, jangan keliru ya, inisiatif DPR. Tanggapannya bahwa itu di revisi waktu pemerintahnya Pak Jokowi itu seperti apa? Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya nggak tanda tangan. Pak, termasuk itu kan nanti juga diusulkannya soal pemilihan ketua KPK yang baru, termasuk yang diusulkan untuk presisi, tanggapannya gimana Pak? Ya sesuai ketentuan aturan yang ada aja lah. Undang-Undang KPK direvisi tahun 2019 atau di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, publik menilai akibat direvisi, KPK semakin kehilangan taringnya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa praktisi hukum Ferdinand Huta Hayan sebut Jokowi inisiasi perubahan Undang-Undang KPK demi melindungi anak-anaknya mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Namun relawan Jokowi David Pajong, DPR lah yang usulkan perubahan Undang-Undang KPK, bukan Jokowi. Hasto pernah melepas sebuah video menjelang beliau dikriminalisasi. Ya, pernah melepas satu video pernyataan tentang proses Undang-Undang KPK ini direvisi. Di situ Pak Hasto menyampaikan sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Utusan istana datang menemui beliau, bagaimana ini supaya proses cepat, dan Hasto menyampaikan di situ ya bahwa ini tujuannya untuk apa? Untuk melindungi pencalonan putra-putra beliau kemudian menjadi pejabat publik. Itu yang disampaikan oleh Sekjen Hasto. Ini bagian dari pasal. Jadi waktu itu revisi Undang-Undang KPK untuk pencalonan anak-anaknya Pak Jokowi. Untuk melindungi anak-anaknya Jokowi yang akan maju sebagai pejabat. Itu yang disampaikan oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Tekanan kepada publik bahwa Pak Jokowi ketika menjadi presiden di zaman itu ya, itu memang tidak ada inisiatif awal untuk melakukan perubahan. Tidak ada inisiatif awal untuk melakukan perubahan. Tidak ada sama sekali. Dari Pak Jokowi justru mengirim utusan untuk bagaimana supaya perbincangan di DPR itu memutuskan undang-undang revisi itu menjadi sehat sebenarnya. Itulah tadi dasar surat pengutusan wakil pemerintah itu. Saya menarik. Dari mana Anda bisa mengatakan Pak Jokowi tidak pernah berpikiran untuk mengubah undang-undang KPK? Iya, karena inisiatifnya revisi undang-undang KPK itu datang dari hak inisiatif DPR RI. Kan itu. Karena proses pembuatan atau revisi undang-undang kita ini kan dua pihak yang harus kerjasama kan. Tetapi hak itu kalau pelanggaran itu by omission lahir dari DPR. Pemirsa, Sekjen Projo Freddy Alex Damanik kembali diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ia dimintai keterangan tambahan sebagai saksi atas kasus ijazah Jokowi. Ya, makasih. Bisa Freddy menjadi saksi atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan tuduhan palsu ijazah Jokowi dengan Rosuryo CS sebagai tersangka. Ia memberikan keterangan yang memperkuat laporan yang diajukan oleh Joko Widodo tentang pencemaran nama baik dan tuduhan palsu yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Freddy berharap keterangannya bisa menyempurnakan berkas perkara penyidik sehingga kasus ini bisa segera naik ke pengadilan. Kan Pak Jokowi melaporkan fitnah pencemaran nama baik. Tentu kehadiran saya akan memperkuat itu. Ya, akan memperkuat laporan Pak Jokowi itu bahwa ini benar-benar perkara fitnah dan pencemaran nama baik termasuk ITE-nya kan, bahwa melalui keterangan saya akan menyempurnakan perkara itu. Jadi supaya dia bisa dikirim kembali. Setelah lengkap dikirim kembali ke jaksa dan kita yakin bahwa setelah dikirim akan dinyatakan lengkap tentunya. Pemprov DKI Jakarta keluarkan aturan terkait pembangunan dan operasional lapangan padel. Ya, lapangan baru tidak lagi diizinkan berdiri di zona perumahan dan wajib memenuhi ketentuan perizinan. Suara aktivitas pemain di lapangan padel yang berada di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, mengganggu warga sekitar.
Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel yang letaknya di tengah pemukiman terjadi sepanjang hari, dari pagi hingga larut malam. Tak hanya bising suara, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga. Pemprov Jakarta pun ambil langkah terkait masalah ini. Pemprov menegaskan bahwa perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel hanya diperbolehkan di zona komersial, bukan pemukiman. Sementara lapangan padel yang belum memiliki PBG atau persetujuan bangunan gedung akan diberi sanksi. Saya akan memulai yang pertama. Untuk lapangan padel sudah diputuskan perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran dan pencabutan izin usaha. Kedepan setiap pembangunan lapangan padel baru wajib mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai acuan. Pemprov Jakarta berupaya menyeimbangkan antara antusiasme masyarakat terhadap olahraga padel dan ketertiban tata ruang serta kenyamanan lingkungan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Sutrisno Fihir, iNews melaporkan. Bisa Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono menghentikan proyek galian kabel optik yang kerap menimbulkan kemacetan dan jalan rusak. Lurah dan camat langsung jadi sasaran karena memberikan izin galian tersebut. Galian apa? Ini galian apa? Hah? Optik. Usai mendapatkan laporan dari warga maraknya galian kabel optik yang dikerjakan secara serampangan, Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono langsung mendatangi lokasi galian kabel optik di Jalan Raya Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Tri Adianto kesal dan langsung menghentikan pengerjaan galian yang tidak mempedulikan lingkungan setempat. Wali Kota Bekasi menuding dan menyemprot lurah dan camat lantaran pekerjaan galian optik tersebut tidak berizin. Udah rekom ya? Mana itu kecamatan? Mana itu lurahnya? Ada kerja nggak? Ia juga menelpon langsung penanggung jawab proyek untuk menghentikan pekerjaan galian tersebut. Pak Wali Kota, Pak Wali Kota, nanyain izin Pak. Bapak siapa? Bapak siapa? Saya kan udah bilang ini kan nggak boleh dikerjakan. Kenapa dikerjakan? Nggak ada ini narik kabel. Narik kabel harus ada izin. Kamu menggunakan tanah gua nggak? Ada izinnya nggak? Nggak usah. Potong aja, potong. Selain menyebabkan kemacetan, galian kabel optik ini juga kerap merusak jalan yang ada di Kota Bekasi. Bahkan galian kabel optik yang mencapai 2 meter ini membuat tanah serta aspal terkelupas. Itu kalau begitu yang ngerapiin nanti siapa? Palingan ya kalau nggak pihak sekolah ya dari warga. Oh, warga. Kena ininya dampak galiannya. Bang, terganggu nggak Bang dengan banyak galian? Soalnya ada juga dari wali murid juga ada yang hampir juga jatuh. Terus buat akses buat motor bangkit juga agak susah. Meski sudah disidang langsung wali kota, namun warga berharap agar Pemkot Bekasi bisa menindak tegas pengerjaan galian jalan yang serampangan dan tidak memperbaiki bekas galian dengan baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, ada oleh-oleh dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Amerika pada akhir pekan lalu. Ya, Indonesia kini wajib mengimpor buah, kedelai, jagung, hingga beras dari Amerika. Juga wajib impor minyak dan pesawat yang totalnya sekitar 528 triliun rupiah. Pemirsa jangan kaget kalau beberapa bulan ke depan nanti bakal banyak buah impor asal Amerika membanjiri pasar tradisional. Salah satunya seperti apel ini.
Kejadian itu terjadi disebabkan oleh kesepakatan perdagangan timbal balik yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Amerika akhir pekan lalu. Dalam kesepakatan perdagangan timbal balik yang ditandatangani Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump, Indonesia diwajibkan beli beberapa produk dan jasa dari Amerika. Jumlahnya fantastis, 33 miliar dolar Amerika atau sekitar 528 triliun rupiah, meliputi produk energi, sektor penerbangan, hingga produk pertanian. Komitmen itu sebagai imbal balik atas keputusan Amerika yang setuju mendiskon bea masuk produk Indonesia menjadi 19% dari semula 32%. Dampak kesepakatan dagang tersebut, Indonesia harus siap-siap kebanjiran produk Amerika selama beberapa tahun ke depan. Di sektor pertanian, Indonesia wajib impor apel Amerika 26.000 ton, anggur 5.000 ton, dan jeruk 3.000 ton. Bahkan Indonesia masih diwajibkan mengimpor produk pertanian Amerika, meski produk tersebut banyak ditanam melimpah di tanah air. Di antaranya wajib impor kedelai sebanyak 3,5 juta ton, kapas 163.000 ton, jagung 100.000 ton. Bahkan harus impor beras minimal 1.000 metrik ton per tahun. Indonesia memiliki 2,5 juta hektar lahan jagung. Dan komoditas satu ini pun tumbuh subur di banyak provinsi Indonesia. Panen pun melimpah setiap tahunnya dan Indonesia tidak dalam kondisi kekurangan jagung. Lantas mengapa harus impor ya? Juru bicara Kementerian Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan produk jagung Amerika memiliki spesifikasi yang sesuai kebutuhan industri makanan minuman, bukan untuk konsumsi masyarakat umum. Pemerintah mengklaim impor produk pertanian Amerika tidak akan mengganggu industri dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa di bulan suci Ramadan, Pasar Jatinegara mulai didatangi warga yang berburu kue kering untuk perayaan Idul Fitri mendatang. Ya, berbagai kue kering mulai dari nastar, kastengel hingga kue coklat laris dicari pembeli. Ya, bisa jelang Lebaran, kue kering mulai dicari masyarakat untuk dijadikan sajian ke keluarga dan sanak saudara. Di Jakarta, Pasar Jatinegara menjadi salah satu sentra kue kering yang ramai didatangi pembeli berburu kue Lebaran. Berbagai macam jenis kue kering dijual dengan harga mulai Rp160.000 hingga Rp180.000 per kilogramnya. Berbagai kue kering yang sudah dikemas dalam toples juga tersedia dengan harga Rp75.000 per toplesnya. Pasar Jatinegara diprediksi akan lebih ramai ketika mendekati hari Lebaran nanti. Bisa untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan Amrina Rida dari Pasar Jatinegara. Amrina, apakah saat ini sudah ramai pembeli di sana? Iya, Yasmin dan juga Togi, ini meskipun untuk bulan Ramadan belum ada 1 minggu berjalan begitu ya, namun nampaknya sudah ada terlihat sejumlah dari pembeli yang meramaikan Pasar Jatinegara untuk mencari kue-kue kering. Nah, ini kami berada tepat di depan kios-kios yang menjual kue kering dan kita akan lihat terlebih dahulu mungkin jenis-jenis kue kering yang dijual itu seperti apa, Togi dan juga Yasmin. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di samping kami begitu ada tumpukan-tumpukan dari kue-kue kering yang dijual di sini. Ini berbagai macam, misalnya ada yang kue mede almond spesial, lalu di atasnya ada lidah almond keju, dan juga di bawahnya ini masih ada berbagai macam kue-kue kering, misalnya kue cokomede lapis. Kalau untuk yang saya pegang ini harganya adalah sekitar Rp180.000 per kilogram. Jadi dijual per kilo seperti itu. Nah, untuk di sebelahnya ini juga ada yang harganya berbeda dengan jenis yang berbeda juga. Ini adalah kue lidah kombinasi,
Lalu juga di bawahnya ada kue yang cantik sekali, ini penuh dengan choco chips, coklat-coklat begitu. Namanya adalah kue hati glazur. Dan ini harganya berbeda, adalah Rp160.000 per kilogramnya. Nah, Yasmin dan juga Togi, ini kalau kita lihat di toko-toko ini juga masih ada banyak sekali kue-kue yang dijual dengan bentuk ataupun juga dengan wadah yang berbeda-beda. Ini kalau misalnya kita lihat di area dalam juga, Yasmin dan juga Togi, ada kue yang dijual sudah dengan toples-toples yang di packing, jadi lebih kecil. Namun harganya pun juga bervariasi. Ini nanti akan ditimbang lagi nih, misalnya 500 gram, maka akan disesuaikan dengan harganya seperti apa. Nah, kalau kita lihat juga, ini masih ada cukup banyak begitu ya pembeli yang mengunjungi kios-kios di area Pasar Jati Negara. Ini kita lihat area, kita maju sedikit, Togi dan juga Yasmin. Ini masih ada beberapa jenis kue-kue yang dijual dan memang sangat bervariasi. Selain kue-kue yang dijual, juga ada banyak camilan-camilan yang disajikan di sini. Misalnya adalah keripik pisang, lalu juga kue sus dan bermacam-macam. Nah, ini yang saya katakan tadi, Togi dan juga Yasmin, yang sudah ditoples begitu. Ini juru kamera kami, Rama Ramadana, akan menunjukkan bahwa untuk kue yang sudah ditoples ini harganya mulai dari sekitar Rp75.000 hingga mungkin ada di angka Rp100.000 dan sangat bervariasi sekali. Nah, Togi dan juga Yasmin, selain toko yang kami datangi ini, sebenarnya kalau kita berkeliling di area Pasar Jati Negara, ini masih ada banyak lagi toko-toko yang berjualan kue-kue kering. Nah, tentunya nanti Yasmin dan juga Togi habis siaran misalnya bingung mau beli di mana, bisa langsung mampir saja ke Pasar Jati Negara untuk membeli berbagai macam kue kering dijadikan sajian di hari Lebaran nanti. Sementara demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Amrina atas informasinya, melaporkan langsung dari Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, ratusan warga di Kota Bandung, Jawa Barat antre berburu penukaran uang baru yang disediakan oleh Bank Indonesia. Ya, penukaran uang baru menjadi tradisi untuk berbagi menyambut Lebaran. Ratusan warga mengantri menukarkan uang baru di Gor Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat. Antrian panjang dibagi ke dalam dan luar gor agar tidak terjadi penumpukan. Sebagai syarat utama, warga harus terlebih dahulu mendaftar secara online lewat aplikasi penukaran uang baru di situs Bank Indonesia. Jumlah penukaran uang baru setiap warga dibatasi, yaitu maksimal Rp5.300.000. Yang menyenangkan, tambah menyenangkan ketika akan menghadapi Lebaran ini, dan itu menyenangkan saudara juga karena uangnya baru, jarang juga gitu. Ini akan dibagikan kapan, Bu? Ke siapa aja, Bu? Jadi banyak dibagiin ke saudara pas ketika hari Lebaran. Bank Indonesia secara serentak membuka penukaran uang baru lewat kendaraan keliling di seluruh Indonesia. Penukaran uang pun bervariasi mulai dari Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000 hingga Rp50.000. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pengurus Kompleks Makam Sunan Bonang bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang di area Makam Sunan Bonang untuk dibagikan kepada warga dan para peziarah. Ya, tradisi unik ini dilakukan selama bulan Ramadan. Pengurus Kompleks Makam Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang di area Makam Sunan Bonang untuk dibagikan kepada warga dan peziarah. Bubur suro atau yang lebih dikenal dengan sebutan bubur bonang ini dimasak menggunakan 2 wajan besar. Bahan utamanya terdiri dari beras, santan kelapa, tulang, dan daging sapi, serta racikan bumbu khas perpaduan Jawa dan Timur Tengah. Kaldu dari tulang sapi yang direbus lama memberikan cita rasa yang gurih dan kuat, menyatu dengan aroma rempah-rempah yang menghangatkan. Seluruh proses memasak dilakukan secara tradisional, menggunakan kayu bakar sebagai sumber api. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Soal bubur Sunan Bonang itu istilahnya dimulai tahun 1937. Yang membuat itu keluarga Al-Hamid, orang dari Jakarta.
diserahkan kepada orang Tuban untuk melaksanakan bubur tiap bulan Ramadan. Terus sepengalaman saya yang di bubur itu istilahnya belasnya sampai satu hari 12,5 kilo atau 13 kilo satu hari. Bagi para penikmatnya, bubur suro Sunan Bonang memiliki rasa yang khas, gurih, kaya rempah, dan memberikan sensasi hangat di tubuh. Bubur apa Pak itu? Bubur suro, khas Tuban di makam Sunan Bonang. Adanya setiap bulan Ramadan, mulai awal sampai 1 bulan penuh. Untuk rasanya sendiri gimana Pak? Rasanya gurih, mengandung rempah-rempah, dan dibagian tuh hangat. Kenapa kok suka itu Pak? Ya sukanya rasanya khas, tidak ada di tempat lain, jarang. Tradisi ini bukan sekedar membagikan makanan, namun juga menjaga warisan nilai gotong royong dan kesederhanaan yang telah hidup ratusan tahun di bumi Ronggolawe, Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, bubur beras yang gurih dengan sayur lodeh tempe menjadi menu berbuka yang khas bagi jemaah Masjid Sabilur Rasyad, Bantul. Ya, menu ini adalah bagian tradisi dari para leluhur yang syarat dengan pesan tentang berdakwah. Di Masjid Kuno Sabilur Rasyad, Desa Wijirejo, Bantul, Yogyakarta terdapat tradisi unik yang sudah berusia ratusan tahun. Ibu-ibu dan para gadis mempersiapkan menu berbuka puasa dengan menu yang khas, yakni bubur lodeh. Bubur lodeh adalah bubur berbahan dasar beras yang dimasak dengan air santan kelapa, sehingga memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang gurih. Sedangkan sayur lodeh merupakan sayur yang berkuah santan kelapa, berisi krecek kulit sapi, potongan telur ayam, tempe, dengan tambahan mie letek khas Bantul. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun silam ketika masjid ini didirikan oleh Penambahan Bodo, seorang kerabat keraton Yogyakarta yang memilih hidup di luar keraton dan ikut menyebarkan agama Islam. Kalau hari biasa itu 100, kalau hari Jumat itu 350 sampai 400. Mana Bu? Bahan dari warga, donatur dari warga. Ini setiap Ramadan pasti seperti ini Bu? Pasti, turun-temurun itu Pak. Mulai hari pertama sampai terakhir? Iya, sampai 30 hari, tanggal 30 ya. Sudah berapa lama tradisi ini Bu? Sudah lama ini Pak, sudah sejak abad 16. Lembutnya tekstur bubur lodeh mengandung makna dakwah agama Islam sebaiknya dilakukan dengan keramahan dan kelembutan. Tradisi unik berbuka bersama dengan menu bubur lodeh ini akan terus dilestarikan sebagai salah satu kearifan lokal umat Islam di Pandak, Bantul pada saat bulan Ramadan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Yordania untuk melakukan pertemuan dengan Raja Yordania Yang Mulia Abdullah II bin Al-Hussein. Ya, kunjungan ini sekaligus menyaksikan penandatanganan sejumlah perjanjian kerjasama di berbagai sektor. Bisa kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Angkatan Udara Marka Aman disambut putra mahkota Pangeran Hussein bin Abdullah II, jajaran pemerintah Yordania, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Hashimiyah Yordania. Presiden juga menerima sambutan hangat dari puluhan diaspora dan mahasiswa Indonesia yang telah menantikan kehadirannya di ibu kota Amman. Ya, selain bertemu dengan Raja Yordania Yang Mulia Abdullah II bin Al-Hussein, kunjungan ini juga sekaligus menyaksikan penandatanganan sejumlah perjanjian kerjasama di berbagai sektor.
Pemirsa, ratusan warga dan pengunjung memenuhi jalanan dan taman-taman di kota New York saat salju turun sejak Minggu waktu setempat. Warga menikmati badai salju yang mengubah kota itu menjadi taman bermain musim dingin. Rekaman menunjukkan lapisan salju tebal menyelimuti Times Square di mana kerumunan orang berkumpul saat badai salju langka memasuki pertengahan bulan Februari. Salju lebat menutupi jalan-jalan dan mobil, sementara warga di Washington Square Park membuat patung salju dan melakukan permainan musim dingin yang menyenangkan, lengkap dengan perang bola salju dadakan. Menurut Badan Layanan Cuaca Nasional, New York mencatat ketinggian salju mencapai hampir 51 cm yang memecahkan rekor badai sebelumnya pada tahun 1978 silam. Badai salju langka ini sangat mengganggu transportasi hingga membuat pejabat kota memberlakukan larangan perjalanan panjang baik darat atau udara di seluruh wilayah New York. Sebanyak 10.000 penerbangan dibatalkan antara Sabtu dan Selasa menuju New York atau sebaliknya. Bisa pesta kembang api mewarnai langit Rusia pada Hari Pembela Tanah Air. Momen ini sekaligus menjadi momen bagi warga Rusia untuk mendoakan kehidupan yang damai di negara mereka. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini pemirsa Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Siang bersama rekan kami Reza Siregar dan Bernadita Ginting. Saya Yasmina Tania. Dan saya Togi Sinaga, pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Kembang api menerangi langit malam di seluruh Rusia dalam perayaan Hari Pembela Tanah Air. Orang-orang menonton kembang api dari tepi sungai Neva di St. Petersburg yang memukam. Pertunjukan kembang api di atas Museum Panorama Pertempuran Stalingrad di Volgograd dan di dekat bangunan tempat tinggal di Vladivostok. Momen ini menjadi momen masyarakat untuk mendoakan semua pembela tanah air bersama keluarga mereka yang telah berjuang. Mereka juga mendoakan kehidupan yang damai di seluruh Rusia. Hari raya ini dirayakan setiap tahun di Rusia dan beberapa negara pasca Soviet pada tanggal 23 Februari.